nggak masalah saya di Anda matikan. Nah, soundnya mungkin tidak usah diaktifkan aja, sama mic-nya nggak usah diaktifkan. Nah, dimatikan. Dipasangnya ya, nggak usah di. Karena nanti ini kemarin kayaknya ada yang lupa nggak on mic kayaknya ini Dani kemarin. Ini yang kemarin ini siapa yang pas maju sih siapa? Asrul apa ya? Mas Adit. Kok jadi nggak ada suaranya, nggak ada ID-nya dia kayaknya. Karena kemarin kan saya sambil normal kayaknya temennya nggak ada yang mantul. Jadi oh setelah pertama kemarin siapa ini yang tampil? Setelah itu nggak ada suaranya. Kayaknya ininya nggak ganti-ganti ini. Sudah. Ya, berarti karena tadi pas mungkin karena sinyal yang tidak jadi dia terhenti itu masuk apa enggak ya? Nah, ini karena rancop mata kuliah saya pertama jadi belum ada arsipnya di sini. Tapi kalau yang lainnya sudah ada. Dulu saya pakai channel yang pakai nama UGM, sekarang saya pakai yang enggak, ini yang netral, jadi enggak ada. Tapi ini mata kuliahnya sudah cukup banyak, terarsip di sini. Jadi Anda tinggal bisa putar ulang. Oke, ini nanti biasanya kalau sudah saya upload masuk sini, nanti linknya saya kasihkan lewat grupnya itu di ini kan. Jadi, dimasukkan ke grup. Iya, nggak apa. Jadi nanti kalau saya naruh, karena ujiannya juga saya kemarin kan pilihannya kan terbuka, terbuka Anda boleh pakai laptop, boleh pakai apa aja itu. Datanya pun saya hanya kasih linknya aja, data apa jadi bisa dari situ bisa juga datanya ada yang Anda cari sendiri. Oke, ini yang terkait sudah pada kalau sudah punya akunnya sudah bikin pilih template-nya, Anda share ke saya itu. Caranya adalah seperti ini. Ini adalah saya sebenarnya kemarin sempat kepikiran kalau untuk tugas bisa ngumpul dalam satu folder ini sebenarnya bisa. Jadi Anda nanti yang itu untuk persiapan apa UTS apa tuh apa ujian aja itu. Saya sudah pilih ini file ini kan masih kosongan. Jadi nanti mungkin tinggal dikasih nama section berdasar urut nomor mahasiswa misalnya. Ini saya ganti nanti adalah nanti saya tinggal share ke Anda semua ini. Berapa? Berenam ya? Berapa? Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini adalah saya ambil, oke, Mu'alim mana? Mu'alim, Anda. Nah, emailnya Anda taruh di chatnya ini, emailnya Anda. Nah, nanti Anda kalau mengerjakan tugas nanti tinggal di bawahnya sini, di section yang ini nih milik Anda nanti. Terus, dan ini tadi sudah punya juga sebenarnya file itu nanti bisa untuk kepentingan pas ujian nggak apa-apa. Yang tugas saya coba ingin saya coba kumpulkan di sini lebih efisien itu. Dan ini berarti yang nomor 2. Terus coba kirimkan emailnya ya ke saya ya untuk nanti akan saya invite ke sini. Tadi email yang sudah Anda daftarkan untuk overlead ya.
Nah, nanti tugasnya sekali lagi kalau Anda yang kebetulan diketik, nanti ditaruh di sini ya sebagai petugas UTS biasanya ingin lihat apa untuk tambahan aja ini saya apa informasi untuk nyambung dengan yang depannya itu. Kalau yang kemarin ditulis tangan gimana Pak? Setelah video. Masih punya arsipnya nggak? Nggak punya. Nggak punya ya sudah otomatis ngatakan aja di situ tugas UTS saya sudah hilang. Anda sudah nggak bisa lagi dikejar. Anda nulis lagi kan ya capek kan. Yang berupa file siapa aja? Nah, 4 atau 5 berarti Anda sendiri yang kebetulan. Nggak apa nanti jadi ini kan kemarin satu ya. Nanti ada tinggal bikin subsection misalnya ini dikasih namanya apa? Tugas satu gitu. Berarti ini tugas itu berarti hari ini nanti saya sudah ngasih tugas masalahnya. Nah, nanti di bawahnya sini Anda ngisi tugas satu nanti. Tugas satu ini nanti ada subnya ada berapa ini tadi? Ini teorinya yang ini depannya. Nah, ini juga akan apa? Ini sebenarnya ada nilai-nilai tapi nilai-nilai yang lama kan nanti akan otomatis berubah kan ini karena ini kan saya ambil apa data yang lama ini. Beras UTS. Nah makanya kalau tadi UTS ada bisa sama sini, walaupun nanti Pak Surya akan ngirim ke saya kan, karena besok saya harus harus gabungkan kan. Oke, Anda sudah coba apa emailnya sudah, nanti akan saya share sudah taruh di sini emailnya. Ini Mualim sudah. Nanti setelah saya invite, Anda bisa cek ke ininya ya. Kalau Daning kayaknya harusnya sudah ada di sini ya. Kok nggak ada emailnya ya? Kok nggak ada tag ya? Emailnya Pak Daning apa Pak? Depannya. Kok nggak kedetek? Kok nggak kedetek ya? Eh, Arif tadi dulu nggak apa-apa. Mualim silakan Anda coba buka email Anda klik, Anda akan masuk ke sini nanti sudah posisinya nggak resign lagi, Anda sudah masuk. Anda sudah bisa tadi melakukan editing di yang tadi file yang saya punya ini. Terus berikutnya siapa? Oh ini tadi nah, ini kan sudah kan Mualim kan sudah bisa edit, Anda sudah mulai bisa nyoba ngetik di situ, walaupun mungkin nanti tugas UTS baru nyusul, itu boleh masuk di situ. Kan tadi jadi posisinya kan sebagai saya nggak tahu kalau saya ganti berupa chat, kalau chapter bisa nggak ada? Kalau bisa, kalau saya ganti perintahnya chapter, kalau bisa kan lebih ini kayaknya coba jalan.
template-nya saya pakai. Enggak bisa dia, karena ini bukan buku saya, template-nya ini. Coba kalau saya ganti book apa ya? Nah, ini kan chapter 1, nanti bisa, jadi kamu dapat satu chapter sendiri gitu. Saya ganti gitu aja berarti. Biar apa? Lebih leluasa itu. Kalau section kan terlalu sempit gitu. Jadi nanti untuk tugas-tugasnya malah berupa section ya nanti ya. Kenapa saya bisa nge-share sampai banyak? Karena saya yang berbayar. Kalau ada yang nggak berbayar cuma bisa nge-share satu. Bisa kolaborasi cuma satu. Jadi nanti di tugas yang pertama, di samping yang tugas ini nanti tambah yang ini ya, UTS itu. Saya ingin lihat kemarin yang tugas UTS ada seperti apa sekalian itu gambar nanti. Walaupun yang menilai nanti Pak Zul, tapi kan saya bisa punya untuk sekedar gambaran kemarin ada sudah sampai mana. Berarti ini kan chapter 1, chapter 2 untuk Daning, chapter 3, chapter 4, 5 nanti mulai bikin tugasnya itu. Kalau kemarin yang misalnya kertasnya di-scan, tinggal ditaruh di sini sebagai gambar. Jadi sudah, ini ada yang kayak gitu, ngumpulin tugasnya karena dia ujiannya masih ingat, milih itu di foto terus waktu untuk tugas milih dia ngupload itu karena tugasnya waktu itu masih apa ujiannya pakai kertas kan. Setelah jadi tugas UTS dia atau tugas dia milih nyeken dari yang sudah benar kan, yang belum baru dia bikin lagi gitu. Untuk menghemat biar nggak kerjakan lagi kan, udah yakin benar ngapain saya bikin yang lain jawabannya kan. Oke, silakan kalau sudah connect semua nanti kelihatan di sini bisa muncul berenam. Silakan yang sudah ini sambil ngetes Anda sudah bisa masuk, Anda bisa bikin misalnya Mu'alim mengatakan saya akan ngupload tugas ininya. Nanti bisa di sini apa? Di section itu mungkin Anda nanti ada yang dari buku ini kan minimal Anda tadi dapat apa yang Alim adalah yang ini section 244. Ini teorinya. Ini kadang ini teori ya nanti ya. Yang ini contoh soal ini. Ada yang berupa tabel, ada memahami tabel. Yang ini adalah soal. Jadi soal nomor 1 ini sampai sini nanti dicoba. Ini sekali lagi nanti semampu sekuat Anda ya ini karena baru pertama. Komputasinya kemarin Pak komputasinya pakai apa? Kalkulator. Minitab. Pakai paket Minitab. Minitab kan nggak ada cloud-nya kayaknya. Jadi Minitab. Tapi ujiannya pakai Minitab kemarin? Kalau ujiannya? Ujiannya itu udah 3 tugas. Oh, jadi nggak ada ujian yang pakai kalkulator nggak? Tapi pakai Minitab sama SPSS. Nah, nanti yang ini saya hari pakai yang ini aja itu. Excel juga boleh, pakai Excel ini pakai yang Google Sheet, tapi ya jangan Excel yang offline ya. Google Sheet kan bisa saya bagikan ini. Jadi ini sebenarnya saya bagikan ke Anda bisa, tapi bisa kalau jadi nilai akhir baru Anda saya keluarkan. Supaya ingat tugasnya aja ini. Tapi nanti di sini jadi ini jadi apa? Ada adalah kontekstual ya. Kalau ini adalah soal ya. Terus ini adalah example kan itu. Ini adalah apa? Teorinya itu. Teori, example, terus nanti exercise, terus kontekstual ya. Ini kontekstual artinya apa? Anda coba cari misalnya, Anda tertarik dunia biologi. Siapa yang rancop di biologi? Mungkin rancop di pertanian, rancop di caranya Anda tinggal searchingnya apa? Anda misalkan ingin orang yang sering pakai rancangan percobaan siapa?
Ya orang biologi, orang pertanian, orang mungkin kimia kayaknya pakai. Kalau fisika saya nggak tahu, tapi kalau mungkin apa, kalau Anda tertarik ini rangsangan pakai yang bahasa Indonesia juga boleh, di biologi misalnya, di dokteran boleh itu. Nah, nanti Anda kan bisa dapat contoh-contoh apa ini, persediaan air terhadap kecepatan, wah ini kan bisa. Nah caranya nanti Anda, kalau misalnya sudah dapat kayak gini, yang Anda ingin bahas ini untuk kontekstualnya, jangan lupa sumber ininya nanti Anda klik kayak gini, copy, misalnya ini tadi untuk tugasnya Mu'alim itu. Anda coba ketik Haref kayak gini, Haref, bentar ya, ada. Ini misalnya seperti apa? Tancop, bisa singkat aja ya, biologi. Bisa. Ini saya running, tadi udah keluar, apa ada salah? Ada yang TV, Tancap biologi. Oh ini, sorry, ini Mu'alim yang paling atas kok makanya tadi nggak kelihatan. Nah, tadi Harefnya tidak jalan semestinya. Bentar. Harusnya nggak muncul ini ya di sini. Bentar. Oh, oh lah ini harus yang ini harusnya sudah benar ya perintahnya. Coba saya sudah. Eh, oh ini harusnya sudah. Oh, masih nggak mau ini kayaknya udah. Oh iya karena template di sininya nggak ada ininya paket href-nya kayaknya nggak tahu. Bukan karena ini. Jadi kalau berupa kalau sudah benar ininya nanti dia kalau lengkap misalnya contohnya ini saya yang nah ini contoh kalau penggunaan href ini misalnya saya klik ini saya akan masuk ke ini Google Book-nya ini. Ini yang kemarin saya ini kan jadi enak linknya jadi kan nggak ini kan jadi enak aja gini langsung masuk gitu. Langsung masuk ke jadi ini apa yang tadi saya nggak tahu ini gagal apa nanti saya cek dulu ini kayaknya ada. Untuk yang template bukunya saya terapkan Haref di di sini yang ini dulu belum pada pakai Haref jadi harus muncul kayak gini. Mana tadi? Nah,
ini harusnya kalau di sini kita ini kan href-nya jalan, itu nanti yang ini bisa dibuka. Misalnya apa tadi ini? Contoh. Gitu ya. Oh, lah, ini berarti sama nggak ada. Kalau nggak ada apa fungsi href-nya nggak berarti nanti harus mana? Itu ada contohnya. Yang bawahnya itu yang bawahnya di compile itu. Yang atasnya itu. Nah ya ini yang tadi belum. Oh ya ini ya di sini. Nah ini kalau nah ini jalan ya. Kan langsung masuk ke komputasinya kayak gitu. Ini enaknya kalau pakai yang hari kayak tadi. Jadi kita kan tinggal ke sini kan kalau mau lihat hitungan di. Makanya tadi kalau Google Sheet bisa mau masuk ke apa R yang cloud, namanya Posit Cloud, atau mau masuk ke yang ini misalnya. Ini ya tinggal di copy ininya aja. Anda tuliskan href di bawahnya ya tadi mana yang tadi contoh ini. Nih, tadi href yang mana saya bikin href di bawahnya lagi misalnya. Contoh collab gitu ya. Nah, ini collabnya di sebelahnya akan langsung langsung masuk ke collabnya itu. Jadi efisien sekali kalau untuk kepentingan belajarnya tadi ya. Dan nanti Anda manfaatkan itu, nanti caranya Anda coba di sini kan banyak pilihan bagaimana untuk mengaktifkan. Ini keuntungannya pada saat Anda misalnya pakai collab tadi, Anda kasih linknya tadi, Anda sudah masuk ke sana. Tapi kalau Anda tadi dapat referensi teorinya dari buku atau jurnal kayak tadi yang ini bisa, ini kan adalah nanti ke sana juga itu di ya, oke, ini terkait ini ya. Sekarang saya akan masuk, sudah cukup ya kayak ya untuk overlap sama ini ya. Sekarang saya akan masuk ke teorinya ini. Jadi kemarin dari Pak Zul katanya sudah saya masuk ke multifaktor, berarti ke yang tiga arah. Jadi saya ingin treatment A, treatment B, treatment C minimal. Kalau Pak Zul mungkin kan A dan B kan, namanya dua arah, tiga arah sampai bisa sampai banyak sekali. Jadi misalkan kalau untuk ya misalnya ini kan saya coba untuk komputasinya. Pertama misalnya saya ini untuk belajar A adalah apa? Mungkin media apa untuk mengerjakan ini media untuk teksnya itu. Kan pilihannya bisa apa? Latex ini misalnya. Ini kan pertama kan latex, mungkin MS Word, kira apa lagi yang pakai kertas itu. Oh, ini capek kalau yang pakai kertas nanti kan. Nah, terus yang B untuk komputasinya misalnya. Pilihannya pakai apa? Mungkin Google Sheet, Sheet ya. Bisa juga apa? R. Bisa juga apa? Colab. Ini baru dua kan? Yang ketiga misalnya. Berapa lagi yang kira-kira akan mengaruhi hasil bulan ini kan media ini ya kan? Mungkin hanya apa? Ini kan apa tadi? Media untuk lakukan tugasnya, terus ini untuk komputasinya. Ini adalah misalkan teaching metodenya lah, metode kuliahnya. Dosen aktif, dosennya saya yang aktif.
atau mahasiswa harus mandiri, aktif sendiri, atau di campuran. Ya dosen masih ngasih arahan terus jadi artinya apa? Seperti universitas terbuka itu mahasiswa dikasih punya buku belajar sendiri besok 3 ujian. Satu dari universitas terbuka pernah ketemu dosennya, enggak dia nyambil paket dibawa ke rumah, tapi caranya dia akhirnya nyari guru untuk kuliahnya kan. Pernah kenal universitas terbuka kan? Pernah kenal universitas terbuka kan? Itu kan jadi kalau datang udah nggak pernah ujian, ada paket untuk belajar, nah belajar kerjakan soalnya, kirimkan, nanti dapat ini segala lulus itu. Tapi ada juga yang metode ini, dosennya atau itu maksudnya biarin nggak maunya nggak masalah, mana dia udah saya langsung terus sampai selesai. Nah kalau yang ini dosennya aktif, kadang juga masa harus aktif juga. Ini yang sering saya sampaikan sekarang ada presentasi. Karena dengan presentasi saya dia kalau berpikir mahasiswa tadi. Karena nyiapin presentasi kan nggak mungkin kan ada nggak nyiapkan dulu kan. Ya bisa berupa slide, karena setiap tugas ini nanti saya akan minta ada yang presentasi kan, nggak mungkin semua kan bisa selesai kan dalam waktunya. Nah ini ketika sudah ketiga arah kan, hasilnya dan detailnya enggak nanti. Efek hari ini, oh sama aja lah, pas saja sudah aman misalnya, sudah lah. Tapi kelemahannya tadi lupa narsip, gitu, tapi yang lainnya masih punya kan. Dan misalnya, karena apa pada saat misalnya tadi saya minta sekarang UTS dikerjakan lagi, yang menang siapa? Yang 5 ini kan, Anda harus menghitung dari awal. Saya kasih waktu sekarang, soal UTS kemarin kerjakan dalam waktu 10 menit. Anda nggak usah kerjakan, masih punya arsipnya kok. Yang penting kan saya minta kumpulin kan. Tapi Anda harus harus kerjakan, saya minta waktu 2 jam aja nggak selesai. Cuma megangnya misalnya. Tapi kalau sekarang saya mintanya sekarang, yang berhasil siapa? Yang bawa laptop. Karena Anda di laptop kan, tugas UTS-nya kan. Tapi kalau semua di cloud, pakai HP pun masih bisa ngirim ke saya kan. Bisa kok, ini saya simpan di Google Drive. Tinggal di share Google Drive, saya sudah bisa lihat dalam waktu nggak sampai 10 menit. Jadi kalau sekarang saya minta itu yang bisa ngirim cuma, nah ya kan? Karena ada di laptop, waktunya tinggal sekarang kirim email saya bisa. Kalau disimpan di Google Drive, tinggal di share ke saya. Sudah, saya buka, sudah dapat di sini misalnya. Nah, nanti efeknya apa? Mungkin yang saya lihat, respon apa yang mau dilihat ini misalnya. Dari semua ini misalnya. Mungkin nilainya bisa saja kan. Hasil belajarnya apa yang mau dilihat. Ini kan treatmentnya kan. Media penugasan. Kalau mungkin dengan misalnya, sekarang tugasnya banyak tapi komputasinya pakai kalkulator ini. Mesti banyak yang nggak mengerjakan kan nilainya apa. Mungkin dengan nilai saja saya sudah bisa melihat apa ini adalah nilai kan. Bisa nilai tugas saja bolehlah nilai tugasnya. Mesti kalau yang pakai kertas tulisnya banyak ini, kalau Anda sudah sering bikin, nanti akan cepat sekali. Karena ada beberapa kalimat yang sama tabelnya sama tinggal ganti angka-angkanya lebih cepat. Yang pakai tangan ini, MS Word mungkin akan lebih tidak bisa juga masih bisa cepat. Tapi nggak cepat dengan. Jadi bisa sampai soal banyak masih bisa mengerjakan. Tapi yang pakai kalkulator ini misalnya di sini ada pilihan kalkulator jadi nggak ada ya. Kalkulator. Yang kalkulator mesti akan nggak selesai. Karena sekali Anda sudah bikin satu misalnya milik itu, tinggal ganti datanya ya. Kalkulator enggak, masih ganti lagi, hitung-hitung lagi betapa lamanya. Terus ini kadang kalau kita langsung di ini kan, masa langsung tanpa diarahkan, mungkin bisa juga ada juga jalannya agak lambat. Dengan segala provokasi, tapi kalau nggak di feedback dicampur ini, mungkin bisa juga dosen nggak tahu bahwa sebenarnya masih sudah sampai mana ya, penyerapannya. Kadang kagetlah baru setelah, jadi mungkin Anda sudah baca artikel itu, UGM mengarang dosen killer aja. Nggak tahu itu hoax sama beneran. Jadi positif Google, wah masih ada bang. Anda masih dapat alami dapat nilainya? Nggak alami.
Nggak ada yang alami selama kuliah S1 dapat E. Di zaman saya itu, yang namanya berapa mahasiswanya? 40. Bisa aja gini, kok kan ditempel satu dua mahasiswanya ini. Malu enggak? Enggak, temennya tanya. Oh, semua dapatnya malah sama-sama. Bisa ketemu lagi ya kuliah bareng-bareng. Tapi kalau sekarang, Anda aja sudah nggak alami kan? Dulu itu, A, karena nggak ada. Dia cuma satu dua. A1 ya orangnya itu. Tapi bisa makanya dulu ini sisiran, kayak sisir kan ini. Apa sisir? Nggak ada rasa, nggak ada stresnya. Lulus lama ya biasa. Sampai dosen-dosen teman saya kata saya ada yang masih. Jadi saya ngajar teman sendiri gitu. Karena memang dulu bisa balik 7 tahun, nggak apa-apa, 8 tahun, nggak apa-apa. Sampai saya sudah apa? Saya bilang masih ada kakak kelas saya masih. Kuliah biasa tahun-tahun itu. Maka dulu terkenal yang saya disebut saya kira, baik sekarang sudah kayaknya nggak ada. Ada sudah nggak alami ya. Dapat gitu kan. Dulu kayaknya S2 masih ada, tapi setelah itu sudah tidak. Jadi S2 kan minimal harus nilai adalah C. Kalau S1 kan minimal D. Jadi kalau masih dapat D, sudah. Kalau S1, D 10%. Kan? Nah dulu ada ya nggak sadar. Gitu. Wah, gampang nanti saya drop gitu. Ternyata nggak bisa di drop lagi karena minimal 144 misalnya. IP-nya masih kurang dari 2, nggak bisa lalu. Nah sekarang sudah ada berbeda malah. Nah, ini tidak akan ada, kadang kita ingin bikin eksperimen berbagai macam. Ini saya juga melakukan kira-kira dapatnya seperti apa. Nah ini ketahuan pada saat yang ini kan beda kan sebelum dan sesudah, metodenya berbeda. Sama sebuah huruf jadinya kurang banyak kan, ya ini kan bisa dibawa sekarang. Tapi kalau misalnya dengan kayak gini, kalau Anda nggak mau melakukan kerjaan tugas, ya bisa saja Anda dapat. Ya. Tapi kira-kira Anda berani apa nggak kerjaan tugas? Ya nggak berani datang ke sini kan? Wong masa suruh presentasi, Pak, saya nggak ada yang bisa saya presentasikan, Pak. Saya nggak kerjakan tugas sama sekali. Nah, mungkin selama saya terapkan ini, belum pernah ada yang saya minta presentasi, belum siap, Pak, belum mengerjakan. Minimal satu dikerjakan dari yang saya tugaskan tadi yang banyak. Kenapa saya kasih banyak? Supaya Anda jadi nggak merasa kehabisan. Ada tugas kontekstual adalah Anda harus cari soal yang sesuai selera Anda sendiri, kan data sendiri, hari sendiri yang Anda lagi suka apa. Keluarnya coba itu, saya inginnya itu tapi data Anda dicari susah. Katanya. Isu tentang apa kemarin dia? Oh, yang perceraian di Medan apa ya? Dia penasaran dengan itu. Dia ingin menganalisis itu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya banyak perceraian itu, tapi nyari data-data yang susah. Karena apa? Oke, saya tahu dia bercerai, tapi mungkin dia mau dari tanya kan, tahu bercerai karena apa? Kalau dia dicari mungkin satu karena selingkuh, mungkin dua karena apa, tiga karena apa? Maksudnya kan kemungkinan itu. Tapi kan nggak bisa berarti, datanya nyari susah. Kalau terdapat data dia bercerai, seenggaknya bisa kelihatan kan? Perceraian ini jumlahnya sekian, tapi yang menyebabkan itu yang susah dapat datanya. Akhirnya ya udah harus cari yang lainnya, jangan banyak indeks pembangunan kayak gitu. Ya, tapi beda yang satu sama bicara IPM, tapi kemarin variabel ininya beda ya, satu antara bisa ada tujuan yang berbeda. Juga daerahnya beda karena satu dari Jawa Tengah, satu dari Jawa Timur, dia ingin beda. Ya. Itu yang tugas kontekstual tadi adalah apa? Apa yang Anda ingin supaya. Nah inilah yang sedang tapi selama ini akhirnya banyak yang milih ke sini itu. Nggak ada yang nekat masih pakai MS Word, nggak ada. Yang masih ngirim tugas pakai kertas sudah nggak ada. Gara-gara saya kesannya kayak memaksa. Sudah ada bikin akunnya. Tapi ada yang masih nekat di kertas, di scan, taruh di overlay. Jadi di overlay itu kelihatan scan-scanan tulisan tangan masih ada. Ya nggak apa-apa saya bilang gitu. Saya itu
Lah sempat ngetik, Pak, saya sebenarnya nulis pakai tangan, tulisan saya bagus kan, mungkin dia ingin pamer ke saya, jadi ini dia kok, berarti kan nggak murni ini kan, tapi nggak ada yang ke saya nyerahin kertas itu, nggak ada, tapi dikirim melalui ini, tapi dia kan jadi awal-awal, tapi setelah itu dia sudah dikirim, mungkin besok juga minggu depan ada yang masuk pakai kertas, gitu. Terus ini kan di scan gitu, kirim gitu. Terus komputasinya, saya masih kalkulator Pak, kalau saya masih nggak pernah pakai kan, nggak pernah pakai Colab, nggak pernah pakai apa Google Sheet misalnya. Google Sheet kayak Excel kan, berarti video udah nggak pernah kan. Bisa mesti kan, tapi saya masih malu Pak, saya kalkulator aja. Mengumpulkannya gimana tugasnya? Ya nggak masalah kan, hanya untuk ngitung ya kan. Tapi kira-kira yang mungkin yang pakai apa komputasi yang ini mungkin R atau kan mungkin lebih banyak soalnya bisa dikerjakan. Yang kalkulator mungkin masih susah itu bisa. Terus dia harus pindah ke kertas itu terus pindah. Kalau ini kan bisa langsung linknya nanti dikasih di apa tadi linknya langsung masuk. Nah terus ini yang mungkin harus beda kelas kan, saya kalau mau nyoba ini ya, yang satu saya biarin aja, yang satu saya biarin masuk ke sampul sama aja, terus nggak pernah mau minta feedback dari Anda. Yang penting besok tinggal ujian. Pokoknya sejak masuk kelas saya langsung nggak, saya penuh udah lagi kurang. Nggak ada tugas, nggak ada apa, biarin aja pokoknya mahasiswa kurang sama. Kira-kira hasilnya dengan atau sebaliknya. Kalau saya nggak pernah ngasih kuliah langsung udah kayak untuk tadi. Anda tak kasih ini bukunya udah saya akan pelajari sendiri. Ketemu nanti di ujian saya sudah. Terus yang next ini, mesti hasilnya secara ini akan kelihatan rata-rata dari segini. Misalnya beberapa kelas. Misalnya. Nanti adalah ilustrasi dari untuk jadi karena dalam konteks pada saat kita membuat mendesain tadi ada beberapa faktor, mesti kita ingin lihat adalah yang jadi perhatian apa? Rata-ratanya. Nah, hati-hati di rata-rata ini, makanya asumsi di sini harus distribusinya adalah normal kan. Ini Pak Sul sudah ini kan. Karena kalau nggak normal, bisa repotnya teori ini kan banyak gunakan nanti adalah yang normal. Apalagi kalau ada yang outlier itu, yang pencilan. Karena apa? Rata-rata rentan terhadap sebenarnya kelas ini rata-ratanya tinggi hanya gara-gara ada yang bagus sekali beberapa. Tapi yang lainnya sebenarnya nggak terlalu bagus itu. Ya seperti misalnya di suatu kampung itu, ini kampung kumuh, ada orang kaya beberapa. Kan biasanya ada perumahan elit kan itu, sebelahnya alit itu kan. Yang alit lebih banyak, yang elit sedikit. Tapi kalau dihitung rata-rata penghasilannya, mesti tinggi. Karena yang elit tadi penghasilannya mungkin miliaran, yang ini mungkin ratusan ribu misalnya. Kan tertarik ke sana kan. Nah rata-rata adalah dia akan ke yang lebih besar, dia akan tergeret ke sana. Nah di sini konstruksi teorinya selalu gunakan rata-rata. Maka dulu yang nanti bisa dicari di yang di Scopusnya ini yang bimbingan saya S3 itu adalah gunakan namanya optimal design. Jadi kerjaannya cuma berdesain supaya gini, saya ngasih treatment misalnya kayak saya kasih obat cuma 500 gram, apa cuma naik jadi 600 gram, 700 gram, mungkin nggak ada bedanya kan. Makanya dosis biasanya paracetamol. Mungkin yang 500, kalau masuk udah di 1000. Tapi kalau cuma 500, tambah lagi 502 gram. Efek dan kira-kira cuma capek bikin treatment kayak gitu. Ya sama seperti, oke, Anda mau mengerjakan ini 500.000. Ya, oke, 500.000 tambah 1.000, ini 501.000. Wah, nggak ngefek. Langsung saya ganti 5 juta langsung bergerak ya. Artinya apa? Bikin treatment jangan sampai ya kemungkinan nggak akan ngefek kan. Nah itulah membuat namanya optimal design. Jadi dia harus ini kan bagaimana supaya kelihatan nanti akan ngefek. Nggak perubahan misalnya saya salah ini antara kalkulator ini kira-kira efeknya mesti akan ada karena ini kecepatan komputasinya apalagi kalau sudah gunakan yang tadi datanya besar dia nggak ada masalah.
Maka di sini desain adalah salah satunya juga kalau bikin level treatment itu diusahakan harus yang apa? Ya yang kira-kira akan ada pengaruhnya. Nah, misalnya tadi yang pilihan saya level treatment ini dengan ini kemungkinan akan ada. Nah, ini nanti saya pada saat Anda nanti, kenapa saya minta ada tugas bahas teori, supaya Anda lihat ini nih. Anda boleh menggunakan bahasa, Anda juga boleh nambah dari referensi lain. Kalau Anda nambah itu, tinggal dikasih apa linknya aja kalau pakai Google yang book tadi. Tapi di foldernya sini juga saya kasih banyak sekali buku itu. Mana tadi yang untuk kuliah ini? Oh ya, ini belum saya kasih linknya ya. Belum. Oh ya ini. Itu cukup dikasih di grupnya aja kan ya. Nanti terus bentar. Tadi mana? Rancangan percobaan. Tapi saya kemarin tetap tanya Pak Zul bukunya pakai apa karena apa? Saya ingin lihat kesinambungan ininya. Aduh, kok malah sih bentar. Oh, ini kok. Nah, ini banyak kan di sini. Mau baca nggak? Ya kalau disuruh Pak, kalau nggak disuruh saya malas itu ya. Nah, misalnya ada di tugas lain ingin apa ya boleh. Nah, kemarin saya yang di Pak itu teorinya malah minim banget ya banyak kata-kata. Tapi sekarang saya tambahin di porsinya banyak. Baku. Ya, di sini ya. Karena kadang orang melihat formula nggak suka ya. Langsung aja bikinnya langsung ke software. Tapi yang penting di situ adalah alur logik teorinya pegang dulu. Nah, nanti silakan Anda coba buka-buka. Cuman yang dejavu ini harus nambah aplikasi kan. Kalau PDF kan gampang bukanya, kan yang dejavu agak susah. Gitu. Nah, dulu saya sering ngumpul-ngumpulin kayak gini, tapi sekarang ada Google Books, saya milih seneng yang masih digital aja. Ya, saya nggak perlu nyimpan ini di sini. Ini simpanan lama aja, ada buku-bukunya cukup lama. Tadinya di hard disk saja, baru saya pindah ke ini. Karena dulu kan sering searching dapat, saya simpan, dapat, simpan. Karena ngajarnya ganti-ganti itu, jadi kita punya banyak sekali. Makanya kita harus pakai yang mana itu. Ya, oke. Jadi ini kalau kita perhatikan, karena berarti ada 3 indeks kan, indeks dari yang treatment A, indeks dari treatment B, dan indeks dari treatment C. Yang A pakai indeksnya adalah apa? I, aduh sorry. Oh, terlalu besar masih. Oke, silakan. Jadi ini indeks yang A, berarti kalau itu tadi, berarti A kecilnya berapa kalau yang saya itu? 3. B-nya 4, C-nya 3. Karena ada level demand yang sedikit beda seperti itu. Nah, ini harus saya terapkan berbeda, mungkin berbeda-beda kan supaya saya bisa membandingkan misalnya ini. Ini cara memilih yang akan dikorbankan. Jadi ini nggak bisa di sini saya sehari ngajar pakai ganti beda metode. Tapi sebenarnya bisa juga ada dosen mungkin yang metodenya ini kan dominan metodenya. Mungkin ada masih ada nggak ini? Dulu masih ada, dulu masuk kelas langsung udah langsung kalau kita langsung sampai. Kalau saya pernah ngajar di swasta, tiga mahasiswanya dia nggak tahu, sampai pergi itu. Dan kok sudah ada mahasiswa itu biar kita harus tanya. Rasanya aku tidak suka saya ngajar di sini. Padahal nggak sopan. Ya saya sambil, nah ya mahasiswa itu kok jadi dia kan bawa bukunya terus penuh sampai sana terus dihapus nanti mahasiswanya langsung
alasan saya tanya, ya dokumen saya sudah ada kok itu yang sama. Waktu di sini mungkin nggak berani kan, takut nggak dapat E kan. Saya kalau di swasta kan dijamin nggak dapat E, jadi nggak berani yang ngasih E kan. Terus ada yang terus nggak bisa di sini kalau nanti kita nggak bisa mahasiswa kan. Ada temen yang udah silakan kasih nilai sendiri aja. Ini enggak. Jadi ini salah satu, tapi Anda bisa cari yang lainnya. Dan bisa juga ada yang tidak bikin eksperiment sendiri. Ada yang mencari treatment-treatmentnya tadi. Milih apa dengan apa yang Anda ingin perhatikan. Ya contohnya misalnya, mungkin apa sekolah kan banyak yang beda-beda. Atau ada misalnya ingin melihat bandingin antar perguruan tinggi misalnya. Kalau satu arah hanya lihat apa? Mungkin dia kerjanya di mana, banyak di sektor apa, PNS apa apa misalnya. Contohnya misalnya yang di matematika, statistik dan kita punya 3 prodi kan. Kalau yang S2 juga minatnya boleh minat atau matematik boleh, minat statistik bisa, minat keaktuarian juga bisa di sini kan, minatnya bisa. Nah, mungkin kita ingin lihat kan, ini ada perbedaan nggak sih itu yang signifikan antara itu mengantarkan saya kan kemana itu. Nah, lihat kan akan banyak kerjanya kemana. Berarti apa? Sektor pekerjaannya hanya di sastra. Nah, makanya saya nggak tahu, hanya milih ini minat apa, ini yang ini statistik. Ngapain milih minat statistik? Mesti Anda berpikir di sini kan ada sesuatu yang membuat Anda jadi milih itu kan. Nah, kalau S2 matematik nanti ada minat di situ kok. Karena kalau kita mau buka S2 statistik susah, kan? Dosennya juga. Nah, tapi ada namanya, ya itu mungkin karena berdasar apa? Anda punya data-data yang sudah jadi soal, sebenarnya sudah melakukan eksperimen. Banding-banding, oh iya, boleh banding-banding. Nah, ini sebenarnya kan ingin banding-bandingkan. Bisa juga datanya belum ada, baru saya create ini. Ini saya kemarin belum punya datanya, waktu belum saya melakukan. Sekarang saya sudah punya datanya. Ya. Nah, contohnya saya bisa bandingin yang sebelum UTS dia pakai metodenya apa, saya pakai yang ini. Bisa beda jauh. Karena apa? Pemahaman yang dicari kalau yang masih dengan antara open book dengan closed book. Anda kalau kerja besok, itu closed book atau open book? Kalau sudah di sini, nggak boleh buka buku, harus close book. Setiap saat itu berarti apa-apa, harus nggak boleh lihat. Ada lagi itu ya pekerjaan boleh itu. Nyatanya ada soal saya ketemu. Itu aja masih datang menyelesaikan masalah. Maka itu tadi yang kejadian yang dia mungkin dia selama di sini textbooknya waktu bagus ya mengerjakan ini. Tapi pada saat dia tidak kenyataan dia real ya. Bukunya dia nggak ada, apa yang ada di sini kayaknya nggak ada semua ya. Dia bingung mau apa. Maka stres jadi. Nah di era yang sekarang sudah begitu terbukanya sulit sekali. Sampai di era dulu yang masih ada, yang mungkin ada pernah mengalami nyontek, atau temannya nyontek ada. Soal cuma ditutupi, dan bisa dia aja tetap dia nggak bisa lihat. Karena kalau dia takut pengawasnya kan, masa sih supaya dia ada ya, supaya badannya tembus apa jadi bisa lihat. Ya kan kalau nulis kita di depannya belakangnya nggak bisa lihat kan. Kudu geser sama saya mau lihat. Itu nyontek model ya ini yang kalau nekat lagi ambil. Saya ingat lagi ada yang dulu cara nyonteknya, jadi kalau ujian keluarnya selalu agak lebih aman. Tapi mampir ke tempat yang pinter-pinter itu, namanya bisnis. Apalagi kalau biasanya lihat hasil akhirnya, dia depannya nggak karena nggak masalah, penting hasil akhir dari yang paling pinter kan jadinya berhasil ada yang paling dia masukin, kok bisa dong? Soalnya saya cari C yang benar dia ini. Karena biasanya kan mungkin karena sibuk, dia ngoreksinya ingin cepetan lihat hasil akhirnya.
Tapi kalau dosen yang tipe proses, tidak mungkin. Jawaban akhir Anda benar, kalau Jepang yang salah. Karena, tapi kalau dosen yang tipe hasil akhir, ya hasil akhirnya aja. Benar. Ya maksudnya kan pada ya biasa kan dia eksperimen juga kan. Ya berbagai macam tipe kan ada. Makanya dia yang penting hasil akhirnya itu. Wah itu langsung diapalin kan. Hasil akhir harus benar itu. Maka dia harus tiap mau ngumpul ya, baca kan jalan sambil dia benar-benar lewatnya nyerong-nyerong gimana yang penting tahu yang benar tuh gimana duduknya. Kan biasanya dikasih jarak kan itu. Jadi kok jalan kok nyerong-nyerong ya itu kan artinya kalau kamu ada sana ya lu sini kan enggak lewat sebelah sana ya. Sampai saya juga kok ya kamu aneh-aneh kalau mau menyerahkan lembar. Nah, apa yang repot kalau diminta kalau yang sudah selesai tetap lembar jawaban ditaruh dia baru dia kenal. Kalau nggak bisa, kalau ngumpul dia sambil jalan nanti bisa sambil nambah jawaban. Itulah hasil akhir yang ngambil itu dari ya kisah-kisah zaman dulu ya kreativitas hanya itu eksperimen sebenarnya mereka kan bikin desain eksperimen dengan treatment ini karena dia yang pelajarinya itu dia ya ada efeknya kan ternyata. Nah, karena nanti kita begini bekerja kalian, maka yang pertama kita ingin melihat ini berarti apa? Yang arah indeksnya tadi untuk yang K kan ini, yang C ini. Berarti ingin lihat rata-rata ke arah apa? Yang C-nya. Treatment yang C. Misalnya saya ingin lihat rata-rata nilai yang berdasar dari apa? Metode kuliahnya. Rata-ratanya berapa? Terus mulai ingin lihat yang dari apa sisi ini. Saya bawa terhadap B-nya yang D. Terhadap terus yang A. Nah terus lagi ini sekarang kita ingin lihat apa? Yang BC-nya berarti kita ingin rata-rata untuk per level yang misalnya ini karena BC berarti yang ini kan. Yang A berarti apa? Itu saya ingin yang khusus yang lantai. Rata-ratanya berapa? Khusus yang pakai MS Word, rata-ratanya berapa? Yang pakai kertas, rata-ratanya berapa? Ini dapat yang indeks I ini kan. I1 yang latek kan tadi bicara treatment yang ininya kan tadi. Terus ingin lihat dari sisi yang J. J berarti apa? Yang komputasinya. Terus yang C dari sisi perbedaan metode mengajar dosennya misalnya gitu. Nah, akhirnya saya ingin lihat tata keseluruhan tadi. Nah, makanya dari sini setelah kita lihat kayak tadi, untuk melihat efek-efek berarti apa? Nah, ini efek yang pertama. Faktor A. Berarti apa? Rata-rata yang tadi si yang khusus yang di yang latenya terhadap rata-rata totalnya dia seperti apa. Dan sebenarnya pada saat kita memahami ini kita sudah mulai melihat kan, oh caranya gitu ya mulai tadi. Berarti kalau alfa 1 berarti apa? Kita bicara efek yang secara rata semua tapi yang khusus yang latek terhadap ini. Oh, rata-ratanya lebih tinggi. Berarti apa? Mestinya ini nilainya positif mesti apa? Kalau dia lebih besar kan. Terus yang pakai kertas berarti ya ketiga kan, yang alfa 3. Kok negatif berarti di bawah rata-rata totalnya. Makanya kamu jangan pakai kertas itu. Wah, itu kan jadi alasan bisa baru sampai sini sudah bisa untuk mengatakan itu kan. Makanya lebih pakai lantai dulu. Terus bicara yang komputasinya ini. Kalkulator itu soal dikasih tugas 10 mengerjakan satu aja sudah capek itu kan. Padahal yang lainnya pakai komputasi programming sudah bikin programnya satu untuk multifaktor ini ganti-ganti datanya kan cepat. Mau bikin 10 ya cepat kan itu. Yang kalkulator 10 ya 10 kali. Apalagi nulisnya pakai kertas lagi, nulis. Nah, kalau yang pakai latex di copy aja. Wah, itu polanya sama. Terus hasilnya hitungannya ya tinggal copy dari yang
pakai tadi collab atau pakai R. Tapi yang kalkulator melakukan semua itu. Nah, maka di sini nanti kita ingin lihat efek yang B. Terus ini efek yang C. Nah, ini kelihatan di sini. Misalnya ini. Alfa 1 positif ya, lebih besar kan. Tapi beta 1 negatif. Nah, nanti ini kan kalau ini kan nggak ada datanya, ini kan fiktif lah kan. Jadi, tapi yang ini kan ada datanya tadi. Nanti akan kelihatan berarti kalau alfa 1 berarti kalau misalnya kasusnya ini, berarti yang latex secara atau lebih bagus daripada yang secara keseluruhan itu kan. Beta 1 berarti apa ini? Mewakili yang misalkan adalah yang pakai kolen misalnya. Oh ini negatif ini, oh berarti jelek kan. Gitu. Beta 2 berarti adalah yang pakai yang R-nya misalnya. Gamma 1 berarti yang dosanya AP, asik sendiri. Gitu, misalnya. Nah ini semua dihitung, maka nanti tabel secara keseluruhan ini tadi yang saya coba pindah ke ini jadi seperti ini kan. Ini pakai Google Sheet ini kan. Ini kan rata-rata ke arah sininya, ini yang ini jadi mewakili dari masing-masing. Nah ini kalau ditabelkan sini ya boleh. Terus ini mulai tadi ngitung alfa 1, alfa 2-nya, alfa model parameternya. Karena modelnya adalah apa? Kalau secara apa? Kalau satu arah kan cuma punya alfa ya, terus dua arah punya beta, tiga arah punya alfa, beta dan gamma kan. Kemarin hanya alfa beta kan waktu dua itu. Nah ini adalah bagaimana untuk menghitung parameternya. Terus ada interaksi nggak kira-kira? Nah kalau ada interaksi maka alfa beta berarti interaksi apa? Misalnya ini antara media ininya dengan komputasinya. Sudah pakai latex, pakai Google. Ini kira-kira kalau saya maunya kan kayak gitu, jadi cepat semua kan. Terus interaksi antara alfa dengan gamma, berarti apa? Antara mediumnya dengan gaya ininya dosennya. Terus beta gamma antara komputasi dengan style metode mengajar dosennya misalnya pendekatannya. Nanti dilihat lagi di sini ada yang negatif, ada yang sama aja, no. Ada yang positif ini. Nah dari ini sudah bisa untuk mendapatkan hasil yang ini baru kerjaan seperti ini. Terus itu tadi yang dua interaksi, terus bisa juga kita lihat sampai tiga interaksi. Interaksi ketiga-tiganya ini. Jadi kalau ingin melihat sudah pakai ini dosennya ini hanya ini punya dua, jadinya membuat interaksi yang paling misalkan ini saling intuitif kira-kira yang mana ya kira-kira akan memberi hasil yang terbaik. Ya kalau maunya saya ya aturan ini pakai latex dan pakai kolek maunya kayak gitu kan. Itu namanya hipotesis saya akan menganggap bahwa itu yang mesti paling bagus. Itu kan nggak cuma berhenti di sini, tapi harapan saya setelah kerja jadi Anda kalau misalkan, aduh ketinggalan laptopnya, laptop saya rusak, Anda sedih nggak? Ya sedih sementara, tapi masih bisa kerja, bisa dong. Ini kan. Nah saya kemarin lupa waktu pas saya di Kalimantan itu, saya di depan kan, nggak ada colokan untuk laptop kan. Terus laptop saya belum punya kemampuan yang pakai wireless itu, mau kesininya nggak belum ada, kalau sudah ada tapi nggak punya kan. Pak, ini Pak pakai yang di apa namanya itu, yang operator lah di jauh di sana, saya duduk-duduk ini gimana? Saya ingin mau sendiri. Ya udah ternyata apa? Ada laptop, saya masih bawa laptop ke sana. Ngapain saya bawa laptop ya? Saya tinggal login kan di ada internetnya kan ada. Saya login di laptopnya yang di operator itu. Ini nanti ya dioperasikan operator saya ini. Sudah. Untuk melink ke bukunya, ya tinggal klik itu tadi. Klik ini masuk ke bukunya, saya bisa jelasin dari situ. Kalau ingin yang baca lebih detail, ya jalan sendiri. Karena waktunya terbatas kan kalau bicara di kayak gitu. Kalau materinya harus banyak. Karena waktu temanya, karena di dekatnya IKN maunya adalah bagaimana kita mendukung
membawa IKN sampai ke Indonesia Emas 2045, wah temanya kan serem. Nah, sertifikat apa saja yang harus dipakai? Nah, tapi kalau dikasih semuanya ya lama, ya udah saya kasih bukunya aja. Tapi kalau buku yang ini saya harus bawa buku berapa? Yang ada total ada 10 lebih ini berarti ya. Tapi karena keuntungannya pada saat itu karena apa? Tinggal dikasih saya login, saya sudah bisa masuk ke materi saya. Itu keuntungannya karena apa? Dengan sudah teknologi cloud-nya. Kalau enggak saya harus bawa biasanya apa? Namanya masuk flash disk ya itu. Waduh, nantinya setelah dipasang rusak nggak bisa ini. Ya nggak bisa presentasi. Jadi contoh kasusnya sudah ada tadi gara-gara pakai kertas nggak bisa nunjukin SPS-nya. Saya diketik Pak, tapi sayangnya offline nggak diupload. Hanya bisa nunjukin paling 3 kali ya. Karena laptopnya di bawah. Coba semua nggak bawa laptop? Sekarang sudah di cloud-nya belum? Google Drive sudah. Iya. Nah, berarti ini yang selamat cuma satu. Kalau tadi saya minta, coba sekarang presentasikan. Laptopnya baterainya habis, masih ada HP, masih bisa buka Google Drive. Tapi kalau nggak ada internet, itu dia mati semua. Kalau tanpa internet, nggak bisa buka juga. Maka internet harus 24 jam. Maka saya bisa kemana-mana, di rumah harus pasang WiFi. Kalau lagi males lihat ini ya lihat di TV aja, putar YouTube-nya, saya bisa memantau kuliah saya yang tadi sudah apa kira-kira yang prestasi mahasiswa yang apa. Ini kan di YouTube sudah tinggal saya putar YouTube di TV kan sudah. Karena TV-nya juga berarti harus pakai ada WiFi kan supaya bisa nonton. Dibanding kalau saya masih kaget, ini yang kemarin dari prestasi kayak apa, mengingat-ingat aja kan. Bisa nonton lagi masih bisa, tidak saya putar lagi aja sudah. Kadang di mobil aja sambil saya mutar yang kuliah. Yang misalnya ini hari ini, yang minggu depan saya pas berangkat ini saya udah akan nyetir kuliah yang ini kan. Saya kemarin ngomong apa aja ya. Pas perjalanan sampai sini, pas kira-kira saya sudah tinggal skip. Oh iya sudah. Maka saya misalnya ternyata harus ada data ternyata saya bisa sudah aktifkan dulu Google Meet-nya. Bisa berita kan. Nah kemarin karena kuliahnya langsung bertumbukan sampai keuangan sampai jam 1. Modelnya jam 1. Nah, saya makan dan sholatnya kapan? Udah mulai dengan presentasi itu. HP-nya saya konekkan. Terus sholat sudah selesai, tapi pas sholat itu belum. Saya ini kan setelah sholat dulu saya mulai saya HP-nya makan saya di ruang itu. Dulu saya nah yang di laptop baterainya mau habis itu. Sampai sebenarnya yang di sana mati karena saya pakai login yang sama itu masih bisa untuk presentasi. Tapi saya akhirnya pakai HP. Karena apa saya loginnya pakai akun yang sama. Device-nya mau 3 sama semua, satunya mati, yang ini masih jalan. Karena sengaja saya login di HP-nya juga sama seperti login yang di laptop. Tapi ya karena tetap nyari saya dan gini, ini laptopnya nggak mau habis gitu ya. Udah saya ini kan bisa kembali makan lagi. Tapi gue tetap bisa jalan, kan bisa mantau. Efisiensinya tetap bisa lebih tinggi. Nah, misalkan ini yang model baru mungkin Anda baru pertama kali bisa juga ya, mungkin bisa juga hanya saya yang seperti saya tanya misalnya ada yang sudah seperti saya dan tempat-tempatnya. Tapi saya nggak ada editing gini karena saya nggak punya waktu. Ulang nanti kalau sudah muncul di ininya, tinggal saya klik apa? Di yang kayak yang kuliah kemarin ini sudah saya hapus belum kayaknya sudah. Ini kan tinggal saya upload gini, saya akan masuk ke apa? Folder Google Meet saya itu. Nah ini Meet recording ini. Kemudian sudah saya hapus. Karena apa? Biar nggak menu-menu yang sudah saya upload langsung saya hapus itu. Kemarin kuliah apa? Materi keuangan, model linear sama yang S3 itu sudah saya hapus. Tapi sudah ada di sini sudah masuk di ini. Nah, sudah di sini nih.
Modern ya, matematik keuangan. Ini yang S3, ini S2-nya 2. Ini bimbingan skripsinya sudah saya upload juga. Kalau sudah saya upload, langsung saya hapus itu. Karena membebani di ini ya kan, karena kan besar karena video kan. Nah inilah jadi yang saya akan nanti silakan ada apa manfaatkan apa teknologi terkini. Saya kadang memang apapun mencoba untuk mencari jadi terkini. Saya juga dengan ini dengan saya bikin selalu hibrid sebenarnya. Jadi tadi Anda mungkin agak nggak nyaman, saya silahkan di rumah aja nggak apa-apa. Saya di rumah sakit ya boleh aja di rumah selama pakai headset kan. Masih ikut kuliah loh. Ada yang ada pakai HP masih bisa ini. Nggak apa-apa Pak, saya sakit. Loh, kok masih ikut ini kok sakit yang masih bisa ikut kuliah kan ya. Masih bisa persensi enggak? Ya masih bisa asal 2 HP kan. Karena kan harus pakai yang scan kan persensi. Oh iya ini belum ya persensi. Ya, belum. Nah, mumpung tinggal. Kemarin sering lupa saya jadinya. Karena bagi saya ini sudah, aduh di mana ya ininya. Nah, mumpung ingat malah ini. Oh, kok malah nggak ada gambar si masternya. Kemarin saya juga lupa, jadi karena ini terutama kadang masih setting urusan ininya, jadi saya malah lupa. Oke, nah mumpung sambil break sebentar, tapi kira-kira konsep 3 arahnya sudah pegang kan? Urusan apa? Agenda bagi penyelenggara. Nah, saya juga harus mana ini? Harus saya dulu masalahnya. Nah ini silakan Anda mulai. Juga ada presensi yang untuk saya hadir di sini, nggak cuma ini, pakai GPS, tapi sayangnya belum cair. Saya harus termencet ini. Ini presensi kehadiran. Saya kadang saya sering lupa, udah ngajar tapi lupa presensi ini, atau nggak hadir sebagai dosen. Saya nggak usul untuk ya, asal sudah masuk lingkaran MIPA, otomatis klik. Saya harus mencet ini dulu. Ya, ini kelihatan saya dari budranya ini. Kenapa nggak pakai otomatis? Nah, kalau sudah saya masuk daerah lingkaran ini, baik sebelah sana matematika atau di sini, langsung klik saya sudah hadir. Enggak, masih saya harus. Nah, ini malah Anda benar-benar di luar ya presensi, harusnya dengan sudah saya. Apa itu kamu? Terus, tapi malah beruntung yang di dekat matematika sana di jalan raya aja nggak usah ngantor, cukup lewat itu bisa klik gitu. Malah yang ngajar malah nggak bisa, ya. Nggak masuk di lingkaran ini ya, tapi bisa masuk. Tapi kan yang lupa kayak gitu. Itu kan namanya ilmu saya gitu. Tapi kalau nanti nggak banyak pikiran nggak pernah kata. Mau sudah dianggap di lingkaran ini yang sudah masuk. Kalau tugas luar harus foto di situ nanti atau di sini loh, jadi saya ke Kalimantan di utara ini loh. Harus dokumentasi ini. Jadi di era teknologi gini, apapun harus sudah mulai dipermudah manfaat teknologi. Jadi kalau misalkan saya dapat tugas ke Kalimantan misalnya ke gitu kan, ya titiknya kan ada. Nanti kan mulai saya disetting di sana, nanti saya sudah masuk area situ sudah sah kan, saya sudah hadir di situ. Cuma 1 menit langsung pergi. Wah ini berarti nggak beres ini kan. Kalau katanya mau bicara di situ 1 jam ya, harus kelihatan sudah 1 jamnya. Tapi semua harus otomatis, jangan saya yang suruh ini kan. Maka yang ini juga saya masih oke, saya masih ringan karena setelah pulang nanti dia akan muncul di mid recording tadi. Saya tinggal pencet tadi, klik-klik tinggal saya biarin kan. Saya nggak melakukan editing apa-apa masalahnya. Ya kalau tadi ada yang mungkin saya lupa ngidul mic-nya lah atau apa. Nah yang ini nggak bisa ngambil gambar yang di sisi sana kan kadang itu. Oke ini sudah presentasi semua. Oke saya ketikkan aja. Nah kembali yang ini tadi untuk
Nah, sekarang kita sudah mulai tadi ya, bisa interaksi 3. Karena saya ingin melihat antara dosennya oke, untuk reportingnya juga oke, untuk ininya mana yang di antara level ini. Nah, harapan saya mestinya karena saya punya ini kan ininya apa? Dosen dan mahasiswa harus sama-sama aktif, tapi campuran. Tidak cuma dosen ada yang aktif, mahasiswanya nggak peduli, atau mahasiswanya aktif, dosennya nggak peduli, itu atau sama harapan saya pakai yang teknologi terkini. Maksudnya adalah connect tadi karena apa? Google gratis, terus connect langsung ke bukunya juga, dan enaknya tadi belajar langsung YouTube-nya ada juga. Dan itu juga tuh bisa bikin report ini. Tadi ada yang kemarin bikin teksnya sebenarnya tapi saya belum ini kan. Jadi ini dia bikin buku kan di sini kan. Jadi ada pilihan teks, ada pilihan code, ada pilihan juga Google Drive-nya kan ini sama-sama punyanya Google semua kan. Coba bikin buku kayak gini kan enak sekali kan. Ada YouTube-nya di sini langsung. Terus ini mulai juta ini. Mau mulai uji coba running ini. Ini saya kira juga bisa running. Jadi coba, ini saya nyoba di sini, 3 tambah 4 berapa? Belajarnya caranya kayak gini kan jadi enak kan? Nanti ada saya juga sama. Setelah Anda punya akun Google-nya, Anda masuk ke sini, oh cara ininya gimana? Ini bikin program sederhana nanti kata Bapak. Anda boleh nambahi perintah-perintah yang lainnya, Anda silakan harus baca lebih jauh gitu kan. Nanti mesti ada help-nya, ada bisa ininya, nanti ada banyak pilihan, Anda bisa masuk ke sana. Ini untuk bisa untuk bikin teksnya, ini langsung di sini kan teksnya ini. Cuman teksnya ini kalau melihat struktur ininya, mungkin masih menggunakan kayak mungkinannya di sininya. Terus kalau untuk bikin codingnya, ini saya bikin coding baru, misalnya tadi apa hanya menghitung, tadi kan selisih-selisih kan baru tadi kan ya ngurangin itu, hitung rata-rata, berarti average gitu kan dari mana. Jadi nanti kan harus masukin datanya dulu di situ. Nah ini saya kan nanti dengan ini nanti walaupun Anda mungkin masih baru pertama, tapi tidak berarti akan lama untuk bisa Anda masuk. Tapi dengan saya kemarin mengubah metode ini cepat sekali mahasiswa apa nggak ada yang sampai kayak tercecer itu enggak, karena media belajarnya kan gampang. Awalnya siapa bertanya, oh ini ketikan di YouTube, pilih tutorialnya, oh gitu kan. Dan tutorial di YouTube itu banyak sekali sudah. Ini kalau misalkan ini yang tadi yang punyanya itu kan, Anda boleh lihat. Sekarang kalau yang punyanya sini misalnya, Colab gitu. Google, tapi ini yang punya saya ya, nanti ada nggak ya Google? Kayaknya kan saya belum bikin itu. Memang nggak ada yang saya beri judul pakai, berarti harus masuk ke yang media umumnya ya. Ini kalau yang saya kan nggak ada, karena saya memang belum nggak bikin itu. Oh harus masuk, jangan di yang ini kan yang untuk di studio saya sih, jadi nggak bisa. Apa di sini ya? Oh tapi ini masih yang tempat saya juga ya kalau ini. Oh iya, jadi videonya nggak ada. Caranya kembali ke home-nya. Kalau dashboard berarti depan ya, benar ya. Sini benar ya, kayaknya sini ya. Coba collab. Oh tetap enggak ini ya. Berarti saya harus masuknya jangan yang oh YouTube yang biasa berarti harusnya. YouTube ya, jangan. Nah yang ini aja mungkin. Collab ada enggak dengan Python? Nah ini sudah banyak. Anda mau ke charter kayak gini, yang HP-nya untuk ininya, Anda yang laptopnya untuk prakteknya, HP-nya untuk YouTube-nya. Udah kan, jadi nggak ada alasan untuk pusing gitu kan. Ini semua saya cuma arahkan gitu, yang tadinya nggak pernah kenal kan, kenal dulu L-nya, ada yang lain, nah, kode seperti itu.
Karena saya kalah cepat, karena saya kan nggak akan main di situ, karena hanya kerjanya kan nyuruh kan. Ngapain saya harus praktek gini, ngapain tentunya bikin jari saya juga capek gitu. Jadi saya cuma apa biasanya hanya melihat secara gagal udah oke, seakan sudah jalan. Latek juga sama, itu awalnya gimana terus. Juga yang tutorial latek juga ada. Kayak tadi misalnya untuk bikin apa, mereka akan cepat. Dan YouTube-nya juga kadang bagus-bagus ini untuk yang data saya untuk ya, macam-macam. Nah makanya nanti untuk minggu depan nanti saya harapkan sih sudah saya yakin semua sudah bisa dan sama laptopnya. Nanti presentasinya langsung dari situ, jadi Anda nggak usah ke depan sini, langsung ceritakan. Kalau ada butuh mau jelaskan ke depan sini ya nggak apa-apa. Karena memang yang ini nggak cover oleh apa masuk ke ini saya rekaman saya kan, jadi saya mungkin ngomong cuma dengar suaranya aja karena nggak masuk di sini. Untuk tugasnya yang itu termasuk eksercisnya berarti minggu depan sudah dipresentasikan semua ya? Iya, makanya nanti saya ingin lihat speed Anda seberapa itu. Langsung banyak tugasnya ini ya. Wah, saya kuliahnya banyak loh, nah, ya saya kan akan lihat itu. Tapi saya selalu ingin memberi lebih ke Anda, jadi tugas pun lebih gitu. Jadi apa lebih, bukunya juga lebih kan banyak kan itu. Tinggal Anda mau baca yang mana. Nah ini akan saya share ke Anda tadi lewat email, jadi Anda bisa melihat ini ya. Tapi hanya read only supaya nggak ngedit-ngedit sini. Tadi emailnya apa? Tapi kayaknya kok sudah belum kedetek di sini ya. Oh, Daning ini ya sudah ya ini ya benar ya. Oke. Terus apa? Mu'alim tadi apa? Mu'alim apa? Mu'alim gitu ya. Mu yang mana? Ini. Iya. Terus siapa lagi? Aditya. Adit. Maksudnya. Malah kehapus semua. Bertahap aja lah daripada risiko kayak tadi. Saya kadang apa-apa cuman oh ya ini saya ubah read only aja ya, jadi hanya bisa ngelihat itu. Sebenarnya cuma saya kasihkan ininya aja sudah bisa juga Anda masuk itu. Terus Adit kok nggak ada? Aditya apa? Aditya Wahyu Saputra. Adit. Tadi kayaknya harusnya sudah ada ya. Bukan ini. Oke, saya copy dari ininya aja. Tadi kan sudah ada kan masih kan? Mana tadi? Chatnya. Oke. Ini ya. Ini ya. Terus dari chat lagi. Ini ya, Arya. Arya impun mana? Arya. Oke, Arya. Arya impun tiap hari lu bisa mana dia? Oh. Impun apa itu artinya? Dari kalau kata orang tua impun itu, jadi kayak tempat berkumpul. Oh gitu. Oh. Nah, kemarin ada yang namanya Roro Anteng. Anteng nggak tuh bahasa di Sulawesi, sama nggak dengan yang di sini? Kita kan punya juga anteng gitu. Terus ini ya. Itu mana. Satunya lagi siapa berarti? Kadek. Iya tinggal kadek ya. Di mana ini? Kadek bukan dari Bali ini. Palembang ya. Oh beda ya kan? Kalau kadek, oh Palembang ya kadek itu ya.
Saya satunya dari Unsri atau Nantinya UNI. oh di sini tuh sudah Palembang tapi sudah lama di sini. Nah, Oh, makanya nanti untuk di tugas asal Anda sampai berapa sudah saya kasih ya 10 dulu kan asal ngerjakan di situ. Makanya di sini kan biasanya nilai yang saya mudah ini kan sementara kayak 10 10 10 gitu kan. Nah, nanti kan ini 10 teori, 10 contoh, 10 apa yang konten apa exercise, 10 yang apa exercise-nya kan bisa banyak nanti tergantung di sini kalau menghasilkan cuma satu soal ya 10 kalau dua soal ya 20 gitu kan nanti dasar urutan di sininya berarti ini kan 10 10 sorry ini ya ini 10 ini 10 nah ini tergantung kan kuat berapa kalau kuat 5 berarti 50 gitu. Yang ini kontekstual juga boleh mau bikin berapa saking sudah bikin programnya kan tinggal ganti-ganti data mau banyak nggak apa-apa gitu. Nah, nanti di sini juga boleh banyak itu kan. Nah, nanti cara saya akhirnya ya nanti kan pakai relatif ini. Jadi memberi kesempatan orang untuk tumbuh semaksimal mungkin itu. Ya kalau kuatnya satu ya nggak apa-apa sama gitu kan. Nanti lama-lama bisa jadi lebih ini lagi. Yang penting sebenarnya Anda daripada wah ini kayak nggak ada kerja jadi yang tadinya untuk nongkrong diganti ini. Tadi nonton YouTube-nya yang lain ganti ini gitu. YouTube tentang collab gitu kan. Saya memang akhirnya kemarin agak mendorong ke yang collab-nya karena keluhan yang pakai yang R Studio Cloud-nya itu adalah batas waktunya 25 jam. Maka yang di siapa itu yang kemarin punya akunnya sampai 4 ya, soal yang di model ini. Supaya karena dia sebulan butuh waktu sampai lebih dari 50 jam. Padahal gratisnya kan 25 jam per bulan. Nggak cukup bikin akun lagi, nanti kan cukup satu akun aja. Kayaknya sih sampai sekarang belum berbayar. Yang latex ini, yang overleaf ini, yang nggak berbayar, bisa. Tapi saya setelah harus bimbing S3, saya baru pusing kan. Karena saya harus punya tim promotor kan lebih dari 2, kan. Ya kadang 2 lah, 2 sampai 3. Mahasiswanya, tim promotornya, kan saya harus sharing 3. Kalau bimbing skripsi masih gampang kan, 1 lawan 1. Tesis juga masih 1 lawan 1. Masih pakai gratisan cukup. Nah setelah harus S3 sama kalau kadang kita ngerjakan ada proyek bersama kan lebih enak pakai. Jadi saya kalau misalnya untuk nulis-nulis itu ya mesti ada share temennya. Ini yang kalau yang S3 mesti ada apa? Karena nih yang misalnya S3 nih, S3 kan mesti jadi harus lebih dari 1 yang saya share karena tergantung pembimbingnya. Misalnya ini pembimbingnya 2 ya nanti di sini terlihat adalah saya nge-share ke hanya ini mahasiswanya, ini pembimbing keduanya. Maka kalau saya pakai yang gratisan saya nggak bisa. Tapi kalau bimbing skripsi kan cuma 1, pembimbingnya cuma saya ya, sebenarnya masih nggak masalah. Ini kalau yang S2 juga kebanyakan bimbingnya sendirian. Jadi biasanya hanya saya share dengan mahasiswanya aja, misalnya yang S2. Ya, dia sedang ini cuma dengan ini, dia lagi kerja jadi ketahuan kan ini. Ini bimbingan saya lagi aktif berarti ini. Jadi dia lagi kerja ini, kan? Jadi kelihatan rajinnya kan ini. Nah, ini. Nanti dia running apa? Nah ini nanti akan kelihatan. Kadang kelihatan di sini dia lagi ngetik di bagian mana itu. Makanya dia lagi ngetik kan nanti. Jadi kalau dilihat di sini kelihatan berapa menit yang lalu dia lagi kerja ini berarti ini. Nah saya mantaunya ini. Nah ini bimbingan saya yang hilang sampai 6 bulan nggak pernah lapor lagi ini. Kemarin sama prodi sudah ini kan enggak, ya silakan mau dipanggil prodi saya manggil juga sudah nggak respon itu. Karena dia kuliahnya double, kemarin sudah S2 masih S1-nya juga dia mungkin apakah kerja pakai yang S1 saya nggak tahu. Ini nggak ada laporan. Angkatan berapa dia?
Oh, nggak ada. Ini Pak, sekarang saya minta agak detail saya supaya tahu angkatannya. Ini angkatan 2020. Tapi tesisnya mulai 23. Ini lama nggak, jadi kelihatan ini. Yang sekarang aktif 3 ini. Ini mantonya gampang kan kelihatan kan, ini 9 menit yang lalu. Berarti dia ternyata setelah saya klik malah dia lagi aktif itu. Kalau yang lainnya ini yang lagi nggak aktif, nggak kelihatan. Di sini namanya muncul, kode namanya kan nggak ada. Nggak akan kelihatan itu. Nah, ini ada. eh, tapi tadi yang dia ada kelihatan itu kode. Nah, dia kalau sampai udah nggak ada, masih ada, berarti dia masih lagi ngetik-ngetik ini. Karena memang kemarin barusan bimbingan, dia mau ngejar untuk. Oke, sekarang kembali ke sini lagi. Jadi sudah sampai ke tadi interaksi. Nah, ini kalau kita ingin lihat apa total banyaknya kasusnya kan, karena N adalah replikasi datanya kan. A tadi banyaknya apa? Level treatment A, B level treatment B, C level treatment C. Di masing-masing sel ada berapa data? Nah, ini adalah di sini kita nanti akan punya modelnya adalah ini ya. Nah, ini ada kata normal di sini. Maka Y-nya berarti harus berdistribusi normal kan itu. Berarti tantangannya kalau nggak normal gimana? Ya jangan pakai ini dulu gitu. Ya kalau pakai ini ya nggak apa-apa, tapi hasilnya mungkin tidak bisa juga tidak maksimal kan itu. Tapi ya orang kadang nggak peduli lagi normal nggak normal, pokoknya pakai ini gitu kan. Adanya ini kok gitu kan ya sudah kan. Jadi ini dari sisi modelnya, jadi kita akan melihat ada Mu EJK yang tadi pendek banyak panjang nih. Ini kan totalnya, ini yang efek A, efek B, efek C, interaksi AB, interaksi AC, interaksi BC, dan interaksi ketiga-tiganya. Ini untuk ngitung tadi estimasinya itu. Nah, ini mulailah kita ingin lihat interpretasinya dari untuk trifaktornya itu. Nah, ini kalau sudah menggunakan gambar-gambar kayak ini berarti harus sudah ada datanya. Kalau nggak ada datanya ya nggak bisa bikin kayak gini kan. Ini antara L dengan itu antara B1 dengan ini ingin lihat AB plotnya aja. Untuk C1 berarti kayak tadi misalnya di sini C1 saya berarti apa? Dosennya aktif itu. Saya ingin lihat antara apa yang A dan B-nya bagaimana itu. A-nya lihat mel dan female. Kalau saya berarti A-nya lihat ini, maka ini ada 3. Terus yang ininya bagaimana? Oh, yang berarti yang kalau B1 ini berarti kan, B2 ini, B3 ini, B4 ini. Nah, kalau memang saya sudah punya datanya, ini kemungkinan yang paling rendah yang ini. Kalkulator ini. Apalagi sekarang ujian, Anda pakai kalkulator, yang lainnya boleh pakai. Oleh, yang kalkulator masih sibuk kayaknya. Yang kalau sudah selesai, gitu kan. Tapi kalau yang kolabnya belum punya programnya, ya belum selesai. Makanya kenapa penugasan itu adalah supaya saya nyiapin codingnya nah pada saya tinggal kita pakai modifikasi tinggal sedikit. Terus sekarang ini posisi C2, berarti C2 apa? Yang mahasiswanya yang aktif itu misalnya. Nah ini plotting-plotting ini untuk melihat bagaimana ini kalau sejajar kayak gini berarti apa? Yang posisi yang middle sama aja B1, B2, B3 sama aja kan datar, tapi yang paling atas tetap yang B3-nya, tapi nggak terjadi maksudnya. Nah, sering dikatakan jadi nggak ada interaksi yang antara ini ya, kalau dia bersilang-silangan itu mudah terjadi. Nah, ini tetap B3 unggul itu. Tapi di sini B3 juga yang atas kan ini, ya kan ini. Tadi cuma C1, C2 ya kayaknya ya. Kalau kita bisa punya apa? C1, C2, C3. Punya 3 gambar ini. Ini sebenarnya multiple untuk relatif ke ini yang untuk kalau hanya 2 ini aja, 2 faktor aja. Nah, ini tadi ya, ini yang untuk tapi
Oh, ada posesif ya. Nah, ini berbagai macam gambar ini kalau ada memang sebenarnya sih pakai tadi yang Google Sheet aja mungkin ya cukup. Kayak tadi saya coba kan di sini pakai Google Sheet ini. Tinggal gambar-gambar kan ya bisa. Asal ada terampil Excel kan bisa gambar ini kan. Cuman perintahnya gimana supaya tadi bisa ngoperle-ngoperle kayak gitu. Maka nanti ada caranya untuk searchingnya apa kalau yang udah collab untuk yang apa 3 faktor. Itu baggage-nya pakai apa. Nah, nanti Anda akan dapat itu. Oke, ini dengan gambar agak mudah untuk bisa melihat masing-masing di ini kan ya. Nah, ini kalau notasi ini sudah estimasinya ya. Jadi kalau tadi view kan masih notasi parameternya, kalau ini sudah estimatornya. Ini total semua datanya, ini rata-rata terhadap apa per sel ini, kalau ini rata-rata per sel, kalau ini rata-rata sudah ke arah yang faktor C ya, jadi yang ini AB-nya. Nah, estimatornya ya, jadi ini yang view top ini dengan Y bar. Nah, kalau ini kita sudah apa dengan datanya lagi, Anda ini kalau Y top-nya adalah Y bar totalnya. Dan residual adalah berarti selisih dari apa yang Y ininya dengan Y top-nya. Dengan estimatornya atau sering disebut sebagai bias. Itu. Nah, inilah estimator untuk view-nya, alfanya, ini mulai di ini kan. Ini untuk selalu yang ingin melihat apa yang residual adalah antara Y dengan rata-ratanya seperti apa. Ini contohnya sekarang ada A, B, dan C ya yang ini untuk. Karena nanti kita akan masuk ke inferensi kan, ini faktor A, faktor B, faktor C, AB interaksi, AC interaksi, BC, ABC interaksi. Nah ini kan kalau digambar kelihatan kalau ada ini biasa saling bersilangan. Gitu. Nah terus kita akan dapat hasil analisis of variannya. Kemarin kan sudah dapat kan ANOVA tabelnya kan itu. Ini kan proses estimasinya tadi kan masih modelingnya, ini sekarang sudah mulai proses estimasinya SSA, SSB, SSC, SAB untuk yang interaksi. Bebasnya terus mulai ujinya ini. Ini uji yang interaksi ya tiga ini kan pakai MSA BC dibagi MSE-nya. Untuk yang efek A, efek B, efek C, efek interaksi AB, AC. Nah, ini adalah ini sekali lagi teorinya. Jadi Anda nanti kalau bisa waktu mengerjakan teorinya terus untuk mungkin contoh dulu kan di sini nanti pakai contoh, setelah itu Anda nyoba mengerjakan soalnya. Cari pertama soal yang mirip dengan contohnya dulu, biar Anda nggak perlu banyak ngubah codingnya kan, cuman ganti data kan itu. Nah kalau pakai tadi Pak mungkin per tahap aja ngitung yang efek A, tadi ngitung Y rata-rata, ngitung Y ini kan rumusnya kan sederhana tadi, cuman sum itu ya. Dan inilah hasil ujinya kalau dia F tabelnya F ujinya kurang dari F tabel menyimpulkan H0 kan. Kalau F ujinya lebih besar daripada F tabel itu H0 ditolak. Atau gunakan apa? Yang p-value-nya bisa dinamakan. Ini ada contohnya lagi. Ini kalau saya kemarin saya coba contohnya beda tapi silakan ada nanti di. Nah kalau udah di sini kita kelihatan kan ini yang F rasionya. Tapi kalau di sini berarti kita harus bikin F tabel kan untuk bandinginnya. Kalau sini p-value cukup bandingin dengan alfanya kan. Kalau alfanya 5% berarti yang ditolak yang kecil-kecil ini. Kalau pakai 5% ini berarti H0 diterima. Berarti interaksi antara gender dan fat gender tidak signifikan. Ini juga tidak signifikan antara smoking badan. Ini signifikan, ini nggak signifikan lagi interaksi ketiga-tiganya. Dan ini juga nanti bisa diuji kalau sudah dapat datanya, mungkin nanti jadi ada interaksi apa. Oke, ini untuk ngitungnya. Nah, misalkan Anda nanti sampai sini dengan ada contohnya itu yang di. Ini kesimpulan terkait yang
Bahwa tadi tidak ada interaksi 3 faktor ya. Terus tidak ada interaksi 2 faktor antara apa tadi? Between gendernya ya. Ini efek hanya ada, dan ini untuk menarik kesimpulannya. Oke, ini untuk saya kira di ini. Nah, ini kalau ingin melihat interval konfidensi ya, kan kita ingin lihat oh dia antara berapa sampai berapa, ini kita bisa masuk ke interval konfidensinya. Terus kalau kontras kemarin sudah dapat belum dari Pak Zul? Kontras. Uji kontras. Jadi saya ingin uji ini jadi mu 1, mu 2, mu 3 kan ada 3 tadi. Kita ingin uji itu namanya kita pakai kontrasnya itu. Jadi misalnya ini kan ada 3 jadi kita jumlahkan rata-ratanya ini masing-masing selnya. Itu namanya adalah kontras ya. Ya nanti silakan ada apa coba sampai untuk menguji kontrasnya. Apakah itu sama dengan non apa enggak? Apa sih artinya kalau semua itu saya jumlahkan sama dengan nol? Ya sudah pakai kayak gitu aja nilainya sama-sama nol semua itu total itu. Ya kalau nilainya nol ya nggak ada ininya kan berarti. Ini ujinya nanti bisa pakai Tukis, Cave, Benforoni. Ini teorinya ini. Nah, saya nggak tahu makanya Anda kemarin belajar kontras enggak ya, Kak? Coba dicek lagi, maka saya ingin lihat UTS-nya apakah hanya sampai yang ini apa sampai melihat kontras itu saya nggak tahu. Ini kontras tapi untuk sampai ketiga-tiganya ya. Jadi ABC-nya masuk di sini semua. Ini kontras yang lebih. Tapi kayak ini kayak semua dijumain semua. Ini juga ujinya Cookies, Cave, Benforoni. Nah, itu estimasinya ya. Kalau kita ingin lihat L1 berarti ini yang apa? mu 1 dengan mu 1 2. Berarti L1 kalau kita bayangkan di sini saya ingin lihat selisih antara ini latex dengan MS saja. Kalau ini nanti nilainya 0 berarti latex dengan MS sama saja. Maka tadi ujinya kan apa? L sama dengan 0 kan? Tapi kalau ditolak, lihat positif berarti latex lebih baik daripada tapi kalau negatif berarti negatif. Itu uji kontras itu uji antara level faktornya, Pak. Ya, jadi bisa untuk mau 3 sini bisa. Tadi posisikan bandingkan latex dengan 2 ini. Maka kontrasnya apa? Ini latex dikurangi, dan ini dijumlahin. Kalau latex memang ampuh gitu, misalnya ini Google Colab dibandingin yang misalnya saya ingin R dengan Colab dilawankan dengan misalnya apa kalkulator dengan apa tadi? Oh, yang atas Google Sheet. oh Google Sheet. Oh ya Google Sheet. Jadi Google Sheet dilawankan yang ini misalnya kalkulator. Bisa juga ini dua-duanya dilawankan Google Sheet dan ini atau tiga-tiganya dilawankan dengan kalkulator. Itu pakai kontras lagi. Nah, kontras tadi bisa banyak, bisa sedikit. Kalau ini milih hanya kalkulator lawan Google Sheet, ya berarti mu 1 dengan mu berapa ini? Ya, itu tadi 1 dengan 4. H0-nya adalah H0, berarti sama saja. Itu. Kalkulator dengan Google Sheet itu sama saja. Kalau ditolak, tinggal dilihat. Kalau positif, berarti yang di depan lebih baik daripada yang di belakangnya. Gitu. Ini contohnya ini positif kan ini. Ini negatif, ini positif. Nah, bisa juga kita ingin lihat ini. Kalau di sini 0 ada di dalamnya sini, berarti dia adalah sama saja. Ini contohnya ini. Dengan ini kan positif, ini negatif. Berarti 0 ada di dalamnya sini. Ini menunjukkan H0 diterima. Ini H0 ditolak. Ini juga H0 ditolak. Itu pakai interval konfidensi itu. Terus juga kadang kalau tadi kan N-nya sama semua kan, bisa juga masing-masing sel N-nya berbeda. Ini
equal sample size itu. Nah, kalau nggak sama, mulai sedikit agak jadi lebih kompleks. Karena memang bisa dalam keadaan tertentu, dia adalah tidak sama itu. Ya ada sedikit perubahan. Maka kadang kita ada planning sampel size. Saya ingin sampel size kalau bisa per sel sama aja lah, biar gampang pakai yang tadi. Kalau beda nanti maka, tapi keadaan tertentu misalkan, saya ada rencana mau sama semua. Misalnya uji cobanya pakai tanaman, misalnya orang bilang, kok tanamannya mati, kan harus ganti kan. Padahal udah terlanjur jalan lama penelitiannya kan, terpaksa harus pakai teori yang tidak sama. Rencananya masing-masing 3 tanaman. Kayak tadi berapa? Masing-masing kayaknya 3 ya isinya ya tadi. Apa 2 ya tadi? 2 kayaknya tadi ya. Nah ternyata akhirnya nggak bisa sama. Nah untuk planning of apa sampel size-nya biasanya di sini. Jadi saya ingin totalnya berapa. Ini untuk kalau misalnya tadi isinya selnya ingin 3 kali berapa total. Itu yang N totalnya itu. Berarti saya harus punya sampel itu. Misalnya itu tanaman, harus disebar pakai treatment ini, pakai treatment ini. Misalnya tadi mahasiswa, saya punya ini, saya pakai treatment yang masing-masing isinya 3. Berarti yang ini kan juga harus ada 3 lah di masing-masing sel ini. Dalam keadaan tertentu, kadang kita terpaksa berurusan dengan yang tidak sama karena apa? Mau tidak dalam perjalanan risetnya tidak, kok ya dia ada yang mengundurkan diri. Kalau tanaman ya mungkin mati lah, itu, atau hewan ya mungkin. Oke, tapi di sini tidak dibahas secara lebih ini, tapi hanya untuk kasus pada saat mungkin bisa juga tidak sama penyelesaiannya. Ini kasusnya sama kan ini. Nah, nanti Anda silakan, kalau ini kan pola-polanya hampir sama, Anda sudah dapat pola yang 3, kan tinggal programnya sudah sama, kan tinggal ganti datanya aja. Tapi saya lagi kalau nanti Google Colab-nya masih belum lancar, mau pakai AirDroo ya nggak apa-apa. Itu juga masih bisa pakai Google Sheet ya nggak apa-apa. Kalkulator ya nggak apa-apa, tapi mungkin Anda paling capek kalau kalkulator. Tapi sebenarnya masih bisa karena ini datanya kan sedikit sebenarnya. Kalkulator HP kan, jadi untuk hitung jumlah ini kan harus per kayak tadi yang di setiap ini kan sebenarnya bisa kalkulator masih bisa kan cuma ngitung kayak gini. Oh 3 nih ya isinya. Rata-ratanya kan gampang kan ini. Kalkulator masih bisa ini cuma ngitung sedikit gitu. Pakai Excel ya bisa ini. Untuk bikin yang efek A-nya ini nanti tinggal dilanjutin. Ada nanti kan sudah dapat contoh satu ini pakai Google Sheet bisa ini. Oh ini saya tadi kayaknya kalau ini yang pada saat ini kalau saya sharingnya tidak yang pakai yang semua itu bisa juga tadi nggak muncul, yang muncul harusnya pakai yang ini. Saya tadi pindah-pindah ini kan bisa juga tadi nggak muncul itu. Nah kalau pakai yang ini bisa kelihatan saya pindah-pindah ganti-ganti. Ya, nanti saya, iya soal-soalnya nanti ya. Ini tadi yang ini juga ada dari Anda itu sudah tadi saya sharingkan ini. Anda mau lanjutin ini ya silahkan. Minimal pakai Google Sheet ini. Saya kasih warna bisa untuk memudahkan apa pada saat untuk ini aja untuk di ini yang untuk perhatikan di sisi yang ini hanya untuk membantu ini aja. Apa. Jadi soalnya ini cukup banyak, silakan lagi-lagi yang kebagian itu ada kalau enggak masih punya waktu ya silakan di semua, kalau enggak ya silakan sedapatnya. Nanti kalau Anda klaim di sini juga, tapi Anda kan sementara saya ini kan tidak saya aktifkan kan, jadi nanti saya cek kan, ini teorinya semua sudah nambahin, maka ini 10-10 semua. Yang ini apa, yang example-nya ada sudah nyoba masing-masing satu, exercise-nya apa, terus kontekstualnya nanti bisa di. Oke, sampai sini ada yang tanyakan?
Kita sampai jam berapa sih? Film kita jam, oh ya setengah 2 ya benar ya, setengah 2 sampai jam. Ya oke masih ada waktu. Tapi kira-kira sudah siap kalau? Untuk materinya itu sama dengan materi yang diberitahukan Pak Zulala di awal dulu. Nah, kalau sekarang kita masuk materinya ini bab 24 kan yang Pak Sul sudah lewat kan. Materi yang keseluruhan itu kan Pak Yud memberitahu sampai n faktorial terus gitu. Jadi kan bukunya pakai yang saya menulis bukunya Pak Sul ya. Cuman Pak Sul mengatakan mulai 24 Pak. Nah, saya sampai berapa? Ya sekuatnya nanti kan menurutnya. Ya paling 3 faktor, 4 faktor mungkin nanti kita lihat itu sih. Ini kan langsung hari ini kan satu bab kan 24 kan ini. Mungkin minggu depan bisa juga hanya saya habiskan hanya presentasi nggak masalah, nggak harus nambah materi dulu gitu. Sampai si yang tiga faktor ini Anda sudah paham betul itu. Kemudian Pak Zul itu satu arah berapa kali pertemuan? 2. Tapi kok itu cuma sampai 2 arah aja. Padahal pertemuan 7 kali kan? 7 kali masuk mungkin satu arahnya 2 kali pertemuan gitu. Ya, Terus 2 arahnya? 2 juga itu kan sama yang komplit tak komplit sekalian Pak. Oh, yang incomplete design itu, yang tadi saya sama aku. Karena Pak Zul ikuti dari buku ini kan sampai mana sampai bab 23 benar ya jadi. Nah, saya kan memang sama Pak Zul, oke silakan lanjutkan ya udah saya akan lanjutkan ini. Tapi nanti saya strateginya modelnya memang ini, oke satu bab saya selesaikan, tapi besok kan kita bisa juga nggak nambah bab dulu nggak apa-apa, tapi hanya tadi. Nanti masing-masing besok kan ada kendala apa kan nanti jadi langsung ketahuan. Usahakan kan bab 4-nya sudah di apa? Kok ini nggak mau buka. Kalau lihat, karena ini kan depannya regresi, jadi nanti yang siapa dari yang ambil modelnya bisa juga regresinya dia ada di sini. Ini teorinya sudah lebih. Ini kan depannya regresi itu. Ini kan depannya kan regresi itu. Cuman di sini kan nggak diarahkan pakai softwarenya apa. Nah, saya kemarin ngarahkannya yang pakai R, jadi saya bukunya Pak pilih itu. Tapi yang kalau yang pakai R sudah banyak. Ini bit R, ada carinya kayak gitu bit R. Tapi kalau bit collab kayaknya masih jarang. Ini kan di sini regresi sampai apa yang mungkin di ini kan kita sudah multiple linear, yang buku itu bisa lebih cepat itu kemarin ya. Cuman teorinya lebih detail ini, rumus-rumusnya diperlihatkan. Ini betul regresi sampai 2 kali. Dan nanti kita mungkin akan masuk ke sini juga nanti buku ini yang saya besok mungkin saya ini kan juga untuk menambah apa. Jadi kalau kemarin berarti Pak Zul mulai bab berapa? Ini logistik. Ini 16 ya single factor tadi. Iya kayaknya mulai ya harusnya mulai bab 15 ini. Ini kan eksperimen desain kan di bab Ya, mulai 15. 15 Pak Zul, terus 16, terus 17, berarti 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 bab. Itu nggak dibahas semua sama Pak Yud. Oh enggak tuh. Oh Jadi modelnya nanti cuma yang bab 15 terus bab 16-nya yang single faktor sama yang tak komplit, yang 2 arah dengan yang tak komplit. Oke, langsung makanya kok ini kalau semua bab berarti cukup banyak juga itu. Ini kan ada equal sample size kan, nanti ada not equal. Maka saya kemarin tanya, Pak itu sama analisis kovalensi ya sudah ya analisis kovalensi. Enggak, kayaknya mungkin dilewat ya. Ini randomized complete block Iya. sudah. Karena saya nanti kan kalau ini besok sudah dikuasai ya kita pindah ke 25 ini. Random and mixed effect model itu. Jadi ada yang efeknya random, berarti efeknya kan ada fixed effect, ada random effect. Jadi kalau misalnya ini banyak metode saya ambil secara random. Sebenarnya kan bisa pakai latex, bisa pakai bisa pola teman-teman bisa dia. Komputasi juga banyak banget, tapi saya ambil jadi dia random effect. Nah ini tadi masih fixed effect. Tapi kita lihat dulu 24 kalau sudah oke kita akan ke 25. Nah mulai yang ini mulai variasi-variasinya nested design. Sampling jadi
sudah dilihat di dalamnya ada lagi kayak jadi nested. Tapi maka yakinkan besok yang bab 25 sudah oke, nanti kita akan ke randomnya. Maksudnya kalau sampai 4 arah, 5 arah makin lebih ini lagi. Ya kadang orang 3 aja sudah cukup lah itu anak masih. Ya nanti sampai mana kalau saya akan diinikannya apa? Ini ada yang pakai, kita lihat seberapa nanti speednya, akan dengan segala yang tadi alat yang dipakai moga-moga jadi cepat itu, makin cepat ya makin baik dapatnya. Oke, yang silabus di kurikulum memang ada itu minimalnya kan, itu tercapai kan saya sudah bebas dari tanggung jawab. Tapi kan kalau saya tambahkan nggak apa-apa. Kalau kenyataannya pas di saya ngajar itu dia speednya cukup tinggi ya kenapa nggak saya tambah lebih kan? Toh ya nggak lebih ya. Tapi kalau kurang saya masih nyalain silabusnya kan biasanya itu. Oke, ada yang tanyakan? Atau sudah cukup? Tadi ini 2, 4 ya nanti silakan di. Jadi minggu depan nanti dimulai awal dengan presentasi. Sudah setiap minggu ini kan 6 cukup itu untuk masing-masing sekitar 15 menitan, berarti kita menghabiskan waktu mungkin sekitar bisa sampai 1 jam, karena nanti kan untuk 1,5 jam berikutnya bisa, kadang malah bisa lebih lama itu kalau lagi pas asik diskusinya. Karena tujuan saya ingin lihat untuk feedbacknya, oke komputasinya. Saya makanya yang pertama kenapa saya minta harus mengerjakan contoh dulu untuk meyakinkan apa sudah benar programnya. Karena hasilnya ada. Tapi kalau soal ada kunci jawabannya enggak ada. Nah, untuk meyakinkan program Anda sudah jalan, saya inginkan pakai ini. Nanti baru Anda ganti dengan data atau soal. Terus soal sudah oke, Anda bikin cari data sendiri yang Anda suka apa tentang dunia 3 faktor tadi. Nah, kalau Anda ini bisa cari datanya, ya boleh. Dosen yang ngajarnya aktif, tapi ininya suruh reportnya pakai latex, pakai yang enggak, mungkin enggak. Karena ada dosen lainnya, tapi nggak mau kan latex, nggak mau, tapi kertas ya ini seringnya. Kombinasi ini, kombinasi sisanya hanya kertas, berkalkulator. Iya, ini paketnya ini. Kalau sudah pakai, ada yang cuma sampai latex, tapi nggak sampai ke masuk kalkulator sudah. Ada yang bukan berkalkulator. Tapi semua kombinasi ini mungkin nggak ada semua dosen. Kalau yang saya belum kenal, nanti saya aktif sendirian. Saya paling nggak bisa ngajar. Saya nggak bisa ngajar tanpa melihat mahasiswa. Maka kalau Anda lihat, saya lebih banyak lihat ada daripada lihat papan tulisnya. Kali lihat ini kan sambil lihat ada. Jadi kalau Anda pergi, saya tahu. Tapi kalau saya asik di sini, apalagi dulu pintunya di belakang lagi. Yang kampus yang sana itu. Jadi pintunya ada 4 malah. Ini 2 depan, 2 belakang. Udah rontok. Kalau ini nggak bisa kan? Kalau saya di sini, yang mau keluar harus nabrak saya dulu ya. Makin aman. Ini berarti desainnya. Ini seperti kelas di TK, SD. Anda perhatikan, anak-anak mesti pintunya tetap gurunya. Kenapa? Supaya dia nggak lari. SD, pintu mesti dekat gurunya, itu keluarnya. SMP, ya tapi kuliah dulu. Jadi boleh pergi. Ini kembali ke maka Anda dipaksa nggak boleh pergi. Harusnya dosennya di sana. Itu menunjukkan sudah percaya, maksud saya nggak akan lari. Kalau saya lebih senang, jangan seolah merasa tempat saja. Kalau mau pergi ya silakan aja. Saya nggak masalah. Mau habis kebenaran, mau pulang. Tapi hampir semua desainnya ini di dekatnya sini semua. Jika mau keluar, kamu harus bisa saya mau keluar dulu gitu. Padahal kalau dosennya di sana lagi asik, keluar aja udah nggak kelihatan. Baik kelas-kelas yang besar itu, saya di yang satu sana juga sama pintu. Tapi ada yang sebelah sini itu pintunya di belakang. Jadi saya di depan dosennya itu mahasiswanya pada
malah yang S2 ini ya, pintunya malah dekat dosennya. Secara psikologis kan beda sudah. Oke, kalau sudah nggak ada, berarti saya akhiri aja ya, nggak apa sudah ya. Hari ini dapat diskon 10 menit. Itu. Jam 4 harus saya selesai. Nah, nanti ini apa? Atau rekamannya bagus apa enggak tergantung tadi karena saya kadang lupa